Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi nubala wa ashabihil kirami an-nujaba wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil iqabi wal jazaa. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi haqqa taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa, فإنه قد فاز من اتقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, hadirin wal hadirat, yang besar tak saya sebut gelar, yang kecil tak hafal namanya. Semoga semuanya diberikan Allah rahmat dan karunia-Nya. Kita datang dan kita senang karena di majelis ini tak ada yang tak senang. Semuanya senang. Saya senang. Tuan-tuan pasti lebih senang. Apa sebab? Masa saya datang tuan-tuan tak senang? Hah? Iya, masa saya datang tuan-tuan tak senang? Buktinya rame-rame kita di sini. Apalagi kita menjadi tamu Allah Tabaraka wa Ta'ala di rumahnya. Perkumpulan seperti ini mendatangkan ketentraman hati, mengundang rahmat ilahi, dikelilingi oleh para aparat langit, bukan aparat bumi. Aparat langit kalau datang menyenangkan, menenteramkan. Aparat bumi kadang-kadang menakutkan, kadang-kadang, tapi kadang-kadang menyenangkan. Dan kita disebut-sebut insya Allah di hadapan masyarakat atas. Yang disebut di masyarakat atas. Kalau dia disebut nama kita di kalangan atas, berbahagialah, insya Allah kita akan terangkat derajatnya oleh yang maha di atas. Oleh itu, mari kita bersyukur bersama. Mudah-mudahan syukur ini menambah nikmat kita hari-hari nanti. Semakin mengaji, semakin terasa nikmat mengaji. Ma'asyiral kiram. Kemudian selawat dan salam kepada sang Nabi yang dulu kalau kita baca awal-awal dakwahnya, rasanya tak mungkin akan
mewarnai Makkah saja, apalagi sampai ke Tanjung Pinang. Beliau tidak aman berdakwah dimanapun waktu itu. Di Masjidil Haram sering dipersekusi. Jadi kalau ada persekusi dakwah hari ini sebenarnya gaya jahiliyah. Ya lah. Meniru gaya jahiliyah. Karena gaya orang Islam itu adalah berunding dulu. Bermunaqasyah, berdiskusi, muzakarah, saling memberikan hujjah dan dalil. Selepas itu silakan mengikuti yang hak, meninggalkan yang batil, atau memilih masing-masing menurutnya itu yang hak. Apa boleh buat, dipertahankan, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada semua. Tapi alhamdulillah dengan kegigihannya dengan kesungguhannya beliau berdakwah, akhirnya sampai juga ke sini. Ya, tinggal kita menikmati lagi. Itu pun payah, tinggal ngikuti aja payah. Oleh sebab itu memohon kita kepada Allah, mudah-mudahan hati kita dipenuhi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap namanya disebut ada getaran di situ, sehingga terlontar doa terbaik untuknya yang diajarkan langsung oleh Allah kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya sebanyak-banyaknya dan sesempurna-sempurnanya. Karena kita ingin dekat dengannya. Fa inna aqrabakum ilayya manzilan yawmal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat tempatnya denganku nanti di hari kiamat di antara kalian adalah orang yang paling banyak mengucapkan salawat kepadaku. Oleh sebab itu jangan bakhil, setiap namanya disebut kita sentiasa mengucapkan salawat kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat, judul kita hari ini berat. Tuan-tuan sanggup? Hah? Kau tidak sanggup biar aku sendiri. Hah? Berat. Tapi entahlah Ustaz Anto memilihkan judul ini untuk di sini. Jazakallah khairan, berarti beliau paham dan lebih tahu tentang kapasitas ikhwah dan akhwat di sini. Kalau saya tengok banyaknya muda-muda ini, berarti masih kuat-kuat ini. Yang tua-tua minta tolong sama yang muda-muda nanti. Nah, kaum muslimin, memang awal Nabi berdakwah itu selalu didukung oleh remaja, bukan rentah. Nah, Masya Allah. Antum siapa nama? Hah? Denny? Henny? Iya, Henny. Harry. Ini bukan orang sini nampaknya. Nah, iya. Dari namanya saya tahu. Orang mana aslinya? Nah, pas. Alhamdulillah. Antum udah makan malam? Belum? Berapa makan malamnya? Biasanya antum makan malam di mana? Berapa belanjanya? Saya nak kasih antum makan malam ini. Enggak boleh? Alhamdulillah, sini. Fadal ya sih. Ini Ampera atau Food Opera pasarannya? Silakan. Maaf, saya hanya punya warna biru, warna ungu, warna hijau. Ada mungkin abu-abu. Antum suka yang biasa yang mana?
Semuanya. Baik, silakan. Nah, kalau tidak cukup nanti komplain ke Ustaz Anto ya, jangan ke saya. Barakallah. Afwan, hayakumullah. Baik, barakallahu fiik. Jadi banyak remaja memang yang dukung waktu itu. Ya, misalnya Nabi umur 40. Sahabat yang mengikutinya pertama-tama yang paling tua Abu Bakar. Umurnya? Tidak ada yang tahu. Ada yang tahu? 37. Setelah Umar, berapa Umar? Kurang 3 lagi. 34. Ada Ali bin Abi Thalib. Berapa umurnya? Ini terpaksa peringatan Maulid Nabi nampak. Kalau tidak hafal, tidak bisa nampak ini. Kita rubahlah judulnya. Baik, kaum muslimin. Baik. Kalau judulnya berat, kita bawa sedikit rileks dan santai. Jangan tegang ya. Jangan bayangkan yang bukan-bukan. Sebab saya pernah dengan Dr. Hidayatullah ini. Karena Dr. Hidayatullah besok akan kita tampilkan. Insya Allah akan membawa sensasi yang insya Allah ta'ala. Tapi beliau ini jenisnya cepat mau selesai pekerjaan. Kalau saya santai. Jadi kalau saya santai dia yang dorong. Kalau terlalu kencang saya yang tarik. Suatu hari kami menyelesaikan suatu masalah lumayan berat. Mau rapat. Tiba-tiba masuk telepon ke nomor telepon saya dari Bupati. Ustaz di mana? Di Islamic Center. Langsung ke atas, maksudnya langsung ke kantor Bupati. Saya bilang sama Ustaz Hidayat ini, Ustaz kita suruh langsung ke kantor Bupati. Wah gimana nanti Ustaz kalau ditanya tentang ini? Saya bilang sama beliau, belum ada soal jangan tanya jawabannya. Gimana nak menjawab soal aja belum turun? Oleh sebab itu, saya bilang sebelum soalnya datang jangan cari jawaban, pusing kita. Betul juga ya katanya. Akhirnya kami langsung berangkat berdua sampai di kantor Bupati, ternyata undangan makan siang. Nah ini jawabannya saya bilang. Jadi plus makan durian bersama para pakar profesor dari BPPT Pusat. Coba kalau tadi saya ikutkan beliau yang begitu kencang, tidak saya tarik ke belakang, kami sama-sama masuk jurang mungkin tuh, ketakutan, sehingga sampai di depan Pak Bupati menggigil, dingin tangan. Tapi sampai di sana alhamdulillah santai aja. Rupanya sudah tinggal nunggu kami berdua aja lagi. Habis itu bismillah makan. Jadi antum ketika dengar judul itu jangan bayang bukan-bukan. Jelas? Bayangkan yang indah-indah. Supaya antum tidak gelisah. Ini kadang-kadang dengar judul, kadang down dia. Tidak usah hadir, bahaya. Demikian dulu isu yang dikembangkan ketika Nabi berdakwah di Makkah. Hati-hati siapapun yang dengar Muhammad. Mereka bilang Muhammad, kan tidak Rasulullah dibilangnya. Siapa yang dengar Muhammad kena sihir nanti. Makanya saya sebenarnya takut-takut juga dengar-dengar sedap juga dengar judul ini Ustaz Anton. Ya. Waliyus syaitan, waliyur rahman, dan waliyus syaitan. Ini orang bisa salah paham nih Ustaz. Oleh sebab itu perlu muhadharahnya panjang-panjang ini. Tapi imam dibatasi sampai jam 8. Entah sukses ya tidak ya. Pokoknya kalau tidak selesai nanti tanya ke imam nanti selepas ini. Itu karena dia yang batasi tadi. Awak nak panjang-panjang sekali aja dalam semusim. Kalau presiden sekali 5 tahun, awak sekali berapa nih Ustaz? Dah 11 tahun saya di sini baru sekali diundang ke sini. Habis itu dibatasi waktunya. Teganya antum masuk. Tapi terima kasih juga. Ya, terima kasih juga. Antum mungkin kasihan dengan Ustaz ya. Ya, sayang sama saya kan? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Judul ini sebenarnya mau kitab tadi, tapi karena mau pendek biar panjang biar enggak pakai kitab aja. Ya coba kalau kitab nanti pendek. Kalau enggak pakai kitab bisa
panjang. Ma'asyiral kiram, judul ini memang harus dibahas. Sebab zaman ini, kalau kita boleh menganalogikan, mengkomparasikan, sudah mulai mirip-mirip dengan zaman sebelum Nabi diutus sallallahu alaihi wasallam. Dulu kata sahabat, idza stahsanna syai'an ja'alnahu ilahan, atau idza sta'dhamna syai'an nasabnahu ilahan. Bila kami melihat sesuatu ada sedikit kelebihan, dijadikan sembahan. Nampak batu lain bentuknya, digantung depan rumah, penangkal petir. Habis itu habis batu itu yang diintai petir pertama. Ma'asyiral kiram yang rahmati Allah SWT, melihat hal-hal yang aneh yang terjadi, dan syaitan memang pintar membuat hal-hal yang aneh, dan selalu korbannya orang-orang yang suka yang aneh-aneh, sehingga dianggap itu sebagai karamah, sebagai suatu ilmu mandraguna yang Allah berikan dan Allah ridai. Akhirnya diangkatlah sebagai wali yang sebenarnya bukan Pak Wali. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat pada muhadarah yang mudah-mudahan singkat ini, saya bilang mudah-mudahan singkat ini, karena mohon maaf saya lama tinggal dengan kawan orang Maroko. Kalau kalau bercerita tidak habis-habis bahannya. Awal anak ujian, malam ujian S2, mulai dari pas isya sampai tengah malam tidak berhenti dia bercerita. Saya nak ujian, saya bilang, kamu lulus, tidak usah ngulang lagi, tidak usah menghafal lagi. Memang mau dihafal juga, muzakironya 7 setebal-tebal ini, gimana? Tidak juga. Iyalah, lain cerita, tapi cerita ilmu terus. Ceritanya ilmu, bukan cerita kosong. Saya menamakan beliau dengan syaitanul kutub, setannya buku. Dimanapun buku tahu dia tempatnya. Ya, kalau nak cari buku di pustaka, di kampus itu lebih cepat melalui dia daripada melalui komputer. Ya, saya nanya buku, di mana buku tuh? Cari di Fakultas Syariah, pustaka, bukan pusat-pusat, tidak ada tuh kan. Dia ada tahu tempatnya. Ma'asyiral kiram. Jadi wali, kalau bukan wali Ar-Rahman, bukan wali Allah, pasti wali syaitan. Nah, bagaimana cara menentukannya? Bagaimana cara mengenalinya? Apa ciri-cirinya? Sebab kalau kita tersalah, kita bisa-bisa kualat. Itu bahasa antum, kualat. Kalau bahasa Allah Subhanahu wa taala, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti waliku, aku umumkan perang kepadanya. Nah, gimana itu? Jadi Allah umumkan perang kepada siapa yang memusuhi walinya. Jadi tidak sembarangan. Sebagaimana juga syaitan akan menyakiti orang yang menyakiti walinya. Syaitan juga tidak tinggal diam. Cuman kita diberikan Allah Subhanahu wa taala hirzan wa hisnan hasinan. Diberikan Allah SWT pagar dan penangkal yang tidak bisa ditembus oleh syaitan. Tahu itu? Ada yang tahu? Hah? Antum nggak nengok saya begini sih? Hah? Yaitu zikir dan doa yang senantiasa kita ucap dan baca. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah.
Syaitan bilang kepada gimana kita nak ini orang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah walajna masuk rumah. Wa bismillah kharajna. Sudah masuk rumah juga dengan bismillah. Tidur itu tuh bismillah juga kan? Enggak baca bismillah tidur. Doa tidur apa? Enggak pernah berdoa. Hah? Iya, apa doanya? Yang pendek aja dong, usah panjang-panjang. Nanti antum doa sini doa kasar pula. 2 halaman folio setengah. Doa belum habis, udah tertidur, atau doa selesai baca enggak mau tidur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Amutu wa ahya. Naam, baik. Khair insyaallah. Ma'asyiral kiram. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah itu tak perlu takut, tak perlu gentar. Allah sendiri akan menyebutkan sifatnya. Tapi sebelum kita bacakan ayat yang menunjukkan sifat wali-wali Allah itu. Seperti juga dalam hadis qudsi itu Allah sendiri yang jelaskan siapa yang berhak jadi wali Allah itu. Ma'asyiral kiram dewan. Apa makna wali? Tidak tahu. Antum belum punya anak? Sudah punya anak? Sudah punya anak? Tidak. Tidak dengar suaranya kan? Jangan takut-takut, bilang. Nah, sudah. Berapa anaknya? Hah? 3 miskin. Sama. Jangan sedih, saya juga 3. Itulah rezeki yang Allah beri sama kita. Syukur ya. Nah, antum bagi anak-anak apa namanya? Hah? Wali. Rupanya wali murid. Wali nikah, dan nikah anaknya. Sudah? Sudah jadi wali nikah juga. Ternyata makna wali tidak tahu sampai sekarang. Apa makna wali? Mewakili? Baik, boleh. Apa makna wakil? Saya mewakili. Berarti maknanya apa? Mengerjakan tugas orang yang diwakili. Ya. Baik. Berarti wali maknanya adalah yang mengurusi. Wali murid yang mengurus urusan murid. Wali nikah yang mewakili, yang mengurus urusan nikah anak kita. Kalau wali negari mengurus urusan negari, wali desa ngurus urusan urusan desa. Kemudian waliul mukminin mengurus urusan orang-orang beriman. Waliul khalq, walinya makhluk yang mengurus urusan makhluk. Inilah makna wali. Kemudian di antara makna wali adalah al-qarib, dekat. Orang yang paling dekat dengan anak kita, ya kita sendiri. Ayahnya, emaknya, saudara maranya, ya kan? Selepas itu paman-pamannya, kemudian tante-tantenya, bibi-bibinya, budek-budeknya, bulek-buleknya, dan sebagainya, etek-eteknya. Ini dekat. Nah, dia Allah SWT adalah wali yang mengurus urusan kita, atau yang paling dekat dengan kita. Makanya fulan, yani yali fulan, fulan itu setelah si fulan, berarti dekat duduknya. Ainal ustaz fulan misalnya, kalau kita bilang, la fulan alladhi yali fulan.
yaitu yang setelahnya itu. Langsung setelahnya itu namanya wala yali. Menurut bahasa. Jadi maknanya adalah yang mengurus. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah di saat akan meninggal dan waktu itu dia khalifah. Mertuanya khalifah, dia khalifah, pamannya khalifah, iparnya khalifah. Kaya enggak kira-kira? Dia gubernur, mertuanya gubernur, iparnya gubernur, datuknya gubernur. Kaya enggak? Tonton apa enggak kenal yang Pak Gubernur? Kaya enggak? Berkuasa? Alhamdulillah. Subhanallah, ketika dia akan meninggal, anaknya Umar bin Abdul Aziz ada berapa? Enggak tahu juga. Hah? Anaknya hanya 17. Masuk KB. Keluarga besar. Ketika meninggal tinggal 11 orang. Harta warisan yang dia tinggalkan hanya masing-masing anak laki-laki dapat setengah dinar. Setengah dinar. 1 dinar berapa Ustaz Anto? Sedinar berapa sekarang? Awak tak pernah pegang dinar? Hah? Oh, rial aja. Berapa? Enggak, 3 juta ya? Berarti 1.500.000 bagian anak laki-laki. Itu bisa makan berapa puluh tahun itu? Hah? Itu peninggalan sang khalifah yang disejajar dengan khulafa ar-rasyidin. Saking adilnya. Itu peninggalannya. Untuk anak perempuan setengahnya itu lagi. Kalau 1,5 juta berarti 750.000. Berapa tahun itu? Kira-kira banyak yang nak melamar anaknya. Masya Allah. Tapi beliau katakan, kalau ayah mau, ayah bisa menjadikan kalian orang yang paling kaya. Tetapi ayah tidak ingin sepeninggal ayah, andainya kalian rusak, ayah penyebabnya. Ya, dari harta yang tak jelas tentu tak jelas perangainya. Dan ayah jamin yang ayah berikan pada kalian itulah yang saya jamin halalnya dan thayyibnya. Dan andainya kalian nanti salih setelah meninggal ayah, ayah lebih tidak risau lagi. Apa sebab? Karena Allah akan mengurus kalian. Lalu dia membaca ala inna waliyallah alladzi nazzala alkitab wa huwa yatawallas salihin. Ingat, waliku artinya yang menjadi pengurusku, yang aku andalkan adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab. Wa huwa yatawallas salihin, dan dia mengurus urusan orang-orang saleh. Alhamdulillah, tercatat di antara anaknya itu ada yang berinfak 900 ekor kuda perang lebih. Kuda perang berapa harganya? Mana yang mahal, bendi atau kuda perang? Bendi mungkin 25 juta dapatnya. Kuda bendi. Hah? Baik. Kalau kuda perang ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Ada yang miliaran. Kalau 900 lebih wakafnya. Kaya apa enggak? Dari berapa tadi? 1.500.000. Betul, Allah yang urus. Nah, ini kalimat wali, yang mengurus kita, yang dekat dengan kita. Nah, makna daripada waliullah, waliur rahman adalah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, orang yang dekat dengan Allah tidak perlu takut, tidak perlu
gentar. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, semakin dekat kepada Allah, maka semakin hilang rasa takut, hilang rasa gentar. Makanya ketika Musa alaihissalam berhadapan dengan tukang sihir, lalu dia melihat tali temali mereka menjadi ular-ular yang menjalar, dia berpaling, dia takut. Lalu Allah katakan, la takhaf innahu la yakhafu ladayyal mursalun. Para rasul itu tidak ada yang takut di sisi saya. Apa sebab? Karena Allah pasti menolong para rasulnya. Allah pasti menolong para rasulnya. Allah pasti menolong para walinya di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, kalau sudah Jawa di wali, antum tidak perlu takut. Antum dah jadi wali kota, tidak takut lagi. Awak dah berkuasa di kota ini. Padahal dijemput malaikat maut, tidak bisa ngelak kan? Nah. Tapi ini kalau Allah yang jamin, ma'asyarul kiram, Allah yang mengurus, serahkan urusan kita kepadanya, karena kita sudah dekat kepadanya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah para wali Allah itu tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan senantiasa bertakwa. Lihat antara Al-Quran dengan hadis selalu sanggam. Itu sanggam. Nah, karena tonton tidak paham bahasa awak lagi. Pahamnya bahasa Inggris relevan. Relevan paham. Ini sudah diperangi istilah-istilah kita oleh asing. Sampai istilah pun dah. Istilah orang boleh kita paham. Sanggam tidak tahu. Matching. Matching tahu. Ya Allah, ya Allah. Kalau matching tahu, subhanallah. Sanggam tidak tahu lagi. Ya Allah. Buka kamus. Nah, KBM. La haula wala quwata illa billah. Matching. Ketika Allah mengatakan orang wali-wali Allah yang tak perlu takut, tak perlu gentar itu adalah orang beriman dan senantiasa bertakwa. Kalau kita kembalikan ke definisi takwa, nah siapa yang tahu definisi takwa? Ya tuntun tidak suka ditanya ya. Maunya ustadz aja ditanya terus. Tuntun tidak boleh ditanya. At-taqwa adalah fi'lu ma amarallahu bihi wa tarku ma naha anhu. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Perintah Allah itu ada dalam Al-Quran dan ada dalam As-Sunnah. Nah, semakin antum menegakkan perintah, meninggalkan larangan, semakin bertakwa. Jelas? Dan takwa itu semakin bagus bila semakin meningkat iman. Iman itu semakin naik bila meningkat ketaatan. Jadi tidak mungkin orang bertakwa kalau tidak beriman. Ini di bulan Ramadan kan sering kemarin kita dengar ceramah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Iman dulu baru bisa bertakwa. Kalau tidak beriman tak akan bertakwa. Jelas? Iman apa definisinya? Lupa lagi. Memang harus ngaji terus Ustaz. Tidak bisa sekali Ustaz. Buat jadwal rutin di sini Hidayatullah tuh. Karena kata kasus akidah ini beliau sebenarnya saya di hadis. Nah, iman. Qaulun bil lisan. Ikrar dengan lisan kita. Saya percaya dan yakin. Kemudian wal tasdiqu bil qalb. Kita benarkan dalam hati.
Setelah itu al-amalu bil jawarih, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Kalau diaplikasikan salat misalnya, saya mengakui salat itu wajib dengan lisan saya. Kemudian membenarkan dalam hati salat itu juga wajib. Lalu saya laksanakan. Bila saya laksanakan salat tapi tak meyakini wajibnya salat, maka salatnya tidak diterima, imannya tidak ada. Makanya ada yang bilang, saya tetap salat tapi tidak yakin salat wajib. Kita bilang, bang, lebih baik abang bilang saya tidak salat tapi saya yakin salat itu wajib. Mana yang bagus? Sebenarnya dua-duanya tidak ada yang bagus. Dua-duanya jelek itu dua-duanya. Tapi andainya boleh dipilih-pilih, lebih baik pilih jangan salat. Tapi jangan salah catat tuh ya. Nanti antum buat titik di situ, bahaya. Nanti dipotong pula video ini. Bahaya itu itu kan. Itu pula Wahabi lagi nanti. Dilarangnya salat orang Tanjung Pinang tuh katanya. Akhirnya ribuan komentar itu. Itulah makanya bahaya itu katanya. Jadi fitnah lagi. Ya, lebih baik tidak salat, tidak juga lebih baik. Bagaimana ya? Lebih buruk. Lebih buruk. Tidak meyakini wajib salat daripada salat. Walaupun salat, gimana ya? Payah jadi. Seulang lagi. Sampai bisa. Sampai bisa. Lebih buruk tidak mengimani wajibnya salat daripada sekedar meninggalkan salat, dan dua-duanya buruk seburuk-buruknya. Nak malu kita nanti pertama dihisab hari kiamat tuh salat kita. Ibarat kita pulang merantau, ya pulang merantau bawa bawaan. Di situ ada koper, ada kardus, ada dompet. Biasanya diperiksa apa dulu? Tidak pernah merantau tuntun, atau tidak pernah pulang. Takut diperiksa. Pasti yang diperiksa dulu duitnya, ya. Pasti yang periksa duitnya. Kalau kue-kue itu di mana-mana ada katanya. Ya. Kalau ikan bilis mana-mana ada, tapi kalau duit itu yang periksa. Makanya orang kalau pulang tuh pasti yang paling dipikirnya bawa duit. Biarlah tidak bawa apa-apa di koper, tapi duit masya Allah di ATM warna hitam. Saya tidak punya warna hitam, makanya mau nengok juga. Kalau mau ngisi saya tengok, kalau tidak ada warna hitam, paling warna kuning, warna macam tadi lah, warna ungu, warna abu-abu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La ilaha. Sampai di mana tadi Bang Heri? Saya bilang terakhir tadi apa? Abang dah mulai mikir pulang nampaknya. Sehingga lupa apa yang saya katakan. Yang pertama diinginkan orang kalau nak pulang bawa duit, walaupun tidak bawa apa-apa tapi bawa kartu. Tapi kartu di kampung mana laku Bang? Maksudnya bawa uang banyak, karena itu yang periksa dulu. Apalagi bagi yang masih bujang. Yung, kamu ini umur sudah 28 gitu. Kata mak kita, merantau sudah 8 tahun pula. Bapak duit ke bawah kan. Nah, kalau antum bilang ada nih 80 juta. Kalau sudah 80 juta berani mak bilang mau sama anak Pak Wali Desa itu katanya. Iya. Tapi kalau antum bilang 8 juta pasti tidak dapat bunga desa. Ya, paling-paling nanti duri desa. Demikian juga sholat. Bila sholat antum bagus, maka akan mendapatkan nilai yang tinggi. Nilai yang tinggi, otomatis surganya juga tinggi. Nah, kalau demikian halnya kaum muslimin dan muslimat, ini aplikasinya.
mempercayai dengan hati, mengakui dengan lisan, mengamalkannya dengan sesungguhnya dengan anggota badan kita. Inilah iman. Iman inilah semakin kuat, semakin bagus, maka melahirkan ketakwaan. Karena takwa itu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ada dalam Al-Quran membagi, ada yang orang yang muqtasid, golongan tengah. Dia melakukan yang wajib-wajib, kemudian meninggalkan yang makruh-makruh. Maksudnya kan yang sunat-sunat. Nah, ada yang sabiqum bil khairat, yaitu lebih daripada itu, dia melaksanakan yang wajib dan yang sunat-sunat, meninggalkan yang haram dan yang makruh. Ini lebih tinggi lagi. Ada yang mengerjakan yang wajib, kadang ditinggal pulang, atau lebih sering meninggalkan yang haram, tapi kadang-kadang terbuat pula. Kalau yang haram dia kadang-kadang terbuat, yang makruh pasti. Ya, antum kalau dia sudah biasa nenggak minuman keras, ngisap lem, tahu lem? Nggak tahu, bilang nggak tahu sih. Nah, nggak tahu kita. Itu kalau masalah-masalah seperti rokok pasti lebih dulu dia hisap, karena memang pintu ke situ dulu dari kata orang Tuhan 10 cm gitu. Nah, Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ini makna yang Allah jelaskan bahwa orang yang menjadi wali Allah itu adalah yang beriman dan senantiasa bertakwa. Dalam hadis qudsi, sambungan hadis tadi, man azali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti waliku, seorang wali dari antara waliku, mengumumkan perang denganku, atau aku umumkan perang dengannya. Makanya orang yang melawan wali-wali Allah takkan pernah menang. Takkan pernah menang. Lihat orang-orang jahiliyah melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terbenam dalam sampah-sampah sejarah kehidupan. Antum kalau sebut Abu Jahal, apa antum bilang? Radhiyallahu anhu. Ya, paling-paling antum paling apa namanya? Diam antum. Enggak mungkin mengucapkan radhiyallahu. Justru sering alaihi la'natullah. Semua laknat menimpanya. Tapi kalau antum sebut, ini Abu juga, satu Abu Jahal, yang ini Abu Bakar. Kalau Abu Bakar, Masya Allah, berseri-seri wajah kita, berbunga-bunga hati kita, sambil berucap, radhiyallahu anhu. Mohon maaf Pak Imam. Apa ini? Telepon Ustaz. Kita besok, kita break azan dulu. Insya Allah kita lanjutkan setelah azan sampai pukul 20. Tidak dihilangkan juga pukul 20 nih. Betul-betul konsisten. Ini bagus imamnya nih. Bagus imamnya, konsisten. Istiqamahnya, Insya Allah. Terus azan dulu. Ya. Syukran. Ada kesempatan minum. Allah.
ونشهد أن لا إله إلا الله الصلاة القائمة tolong diingatkan juga nanti. Nah, tapi jangan langsung pas jam 20-nya. Ya. Baik, barakallahu fiik. Sampai di mana tadi Maheri? Abu Jahal dan Abu Bakar. Sama-sama Abu. Cuman ini abunya Salih waliullah. Ini abunya mujrim, zalim, waliu syaitan. Ini mengikuti wahyu dari Allah, ini mengikuti was-was dari syaitan. Syaitan menjanjikan mereka, tetapi tak pernah tepat janji. Allah berjanji kepada orang beriman, selalu menepati janji. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kita lanjutkan kepada hadis tadi. Dalam ayat tadi, yang wali itu beriman dan bertakwa, mengamalkan, meyakini, mengikrarkan, kemudian apa yang diamalkan? Perintah. Apa yang ditinggalkan? Larangan. Kalau dalam bahasa ilmu akidahnya, na'budullaha kama yurid la kama nurid. Beribadah kepada Allah seperti yang diinginkan Allah, bukan seperti yang kita inginkan. Lalu Allah katakan di hadis qudsi itu, ma taqarraba ilayya abdi. Awalnya dimulaikan man azali waliyan. Siapa yang menyakiti waliku. Kemudian Allah menyebutkan keterangannya, siapa yang menjadi wali itu, sampai dia mendapatkan kehormatan dari Allah SWT, didekatkan kepadanya. Maka definisi wali adalah sesuai dengan makna tadi, yang paling dekat, ya kan? Yang dekat. Ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada sesuatu yang dijadikan seorang hamba amalan yang mendekatkannya kepadaku
yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan. Berarti sesuai kan? Melaksanakan yang diperintahkan. Dan perintah ini ada yang bersifat wajib. Nah, yang wajib lebih dicintai Allah daripada yang sunat. Oleh sebab itu, jangan gara-gara yang sunat, yang wajib hilang. Ini kan kita perlu belajar banyak nih kaum muslim, berapa banyak gara-gara yang belum tentu sunatnya tinggal yang wajib. Sering kita lihat orang dengan acara-acara yang super meriah, lama dari waktu duha sampai menjelang zuhur kadang dengan pakaian khusus, tetapi ketika sampai waktu zuhur hilang semuanya. Hilang. Melakukan acara yang tidak ada perintah dari yang karenanya kita melakukan. Tidak diperintahkannya. Tidak dia wajibkan. Bahkan mungkin tidak dia sunatkan. Baik melalui firman-Nya maupun sabda Rasulnya SAW. Gara-gara itu yang wajib ditinggalkan. Anak tahun 91 sampai 93 di Jakarta, sering malam Kamis, Jumat malam Kamis, Masya Allah, ada serombongan rajin ke masjid, tapi datangnya selepas Isya. Waktu Isya tak ada nampak batang hidungnya. Nah, selepas Isya kumpul, masing-masing bawa batu. Habis itu menjelang subuh selesai. Pulang ke rumah masing-masing. Pas azan subuh tak nampak pun mereka lagi. Menurut tuan-tuan dan puan-puan, kalau tidur dekat waktu subuh, tidak tidur malam tadi, bila bangunnya? Saya tidak tahu. Karena di antara yang saya lihat tetangga langsung saya, jam 8 tu ngecek-ngecek mata dia. Tapi kita baik sangka sajalah. Mungkin dia sholat subuh dulu baru langsung tidur. Nah, melaksanakan sesuatu yang tak ada perintahnya, meninggalkan yang jelas-jelas diperintahkan. Yang seperti ini menjadi wali apa? Mungkin menjadi waliur Rahman? Mungkin menjadi waliur Rahman? Nah. Karena Allah bilang tidak ada yang seorang mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Mimma aftaratuhu alaih. Maka urutannya laksanakan yang wajib-wajib. Thumma setelah itu berlomba membuat yang sunat. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku setelah melaksanakan yang wajib dengan yang sunat sampai aku mencintainya. Subhanallah. Karena cintanya cinta yang tulus sehingga berbalas, bukan cinta bertepuk sebelah tangan. Pernah merasa cinta bertepuk sebelah tangan? Sakit. Iya, cinta bertepuk sebelah tangan, capek tangan gitu buatnya. Makanya terjadilah apa yang terjadi seperti Majnun Laila. Sehingga terjadilah apa yang disebut sekarang tuh dengan wali majzum. Gila jadi wali. Qais dulu juga tergila-gila sama Laila, akhirnya betul-betul gila. Dalam Islam, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, menjadi wali tidak boleh gila, sebab gila tidak beramal lagi dia.
Makanya menempuh jalan yang tidak disyariatkan bukan akan jadi waliur rahman, tapi akan menjadi waliyu ma'asyiral kiram. Maka tidak ada sejarahnya Nabi mengajarkan orang jadi wali sampai hilang akal. Kecuali setelah kita melakukan ritual-ritual yang tidak jelas syariatnya. Makanya jelas runtutannya. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunat-sunat. Yang sunat ini diketahui dari mana? Dari Allah dan Rasulnya juga. Oleh itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dan Adab Asy-Syafi'i atau selainnya, "Law ra'aituhu yamshi 'ala al-ma' atau yajri 'ala al-ma' wa yatiru 'ala al-hawa fala a'tabiruhu syai'an hatta a'lama mawqifahu min as-sunnah." Ini bagi saya tidak ada nilainya sampai saya lihat bagaimana sikapnya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wali Allah itu adalah yang mengamalkan perintah, meninggalkan larangan, bukan mengamalkan yang tak diperintah dan melewati larangan-larangan. Bukankah mengada-ngada dalam agama itu dilarang? Dilarang atau ditegah? Hah? Mengada-ngada dalam agama dilarang atau ditegah? Kok bingung tuh jawabnya? Dilarang dan ditegah. Nah, iya. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Binassil kitab wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak sedikit kita meneburkan syubhat. Tidak semua yang diada-adakan itu dilarang. Nabi melarang, Allah melarang, as-salaf melarang, lalu kita berjuang untuk menegakkan. Dengan alasan banyak ulama yang mengamalkan. Sampai-sampai dia bilang, kalian tidak ada ulama, kalau kami banyak ulamanya katanya. Tidak ada ulama, terputus sanadnya. Ya, apalagi kalau ada waktu, kalau imam tidak batasi, saya cerita tentang sanadnya. Tapi imam, dah hilang imam, alhamdulillah, aman kita. Imam hilang, aman kita, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, mudah-mudahan doa kita terlambat ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan itu tak ada. Tidak bernilai. Kejadian-kejadian aneh itu tidak semuanya karamah. Karena tukang sihir juga bisa melakukan kejadian aneh. Dukun-dukun bisa membuat yang aneh-aneh. Yang menentukan mana walius syaitan, mana waliur rahman adalah allazina amanu wa kanu yattaqun. Ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Saya aku cintai. Nah, imam kita Syafi'i, enggak, itu bukan wali. Datang rupanya. Ini mohon maaf nih, Imam. Kami tadi menggunjing. Dia maafkan kan? Iyalah, kalau enggak apa? Ya. Kan dimaafkan? Alhamdulillah. Kalau dimaafkan boleh lebih dulu. Kaum muslimin. Jadi enggak dianggap apa-apa, itu bukan wali. Kalau sebut wali juga, tapi bukan waliur rahman. Imam Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ini seorang alim sunni, tapi banyak dinisbatkan kepadanya kejadian-kejadian aneh. Ada yang benar, ada yang tidak. Tapi yang jelas, hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat lalu dinisbatkan kepada beliau, rata-rata itu tidak sahih dari beliau. Tapi ada karamah yang mudah-mudahan sahih. Di antaranya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah.
dan juga Syekhul Islam Taimiyah, pernah beliau satu malam berjalan sendirian di padang Sahara. Tiba-tiba turun dari atas cahaya. Cahaya. Dan berhenti di depannya. Dari balik cahaya ada yang berbicara. Ya Abdul Qadir. Wahai Abdul Qadir. Inni istafaituka fastami' lima yuha. Saya telah memilihmu, dengarkan apa yang akan diwahyukan. Mirip pula dengan Al-Quran kan? Nah, fastami' lima yuha. Dengarkan apa yang diwahyukan. Subhanallah. Karena Imam Abdul Qadir Al-Jilani berilmu, tidak mudah ditipu. Karena dia berilmu. Maka syaitan itu, kata Nabi, lebih takut ke orang alim satu orang daripada 1000 ahli ibadah. Syaitan dari golongan manapun, baik golongan jin maupun manusia. Ahli ibadah berkumpul jutaan, syaitan tidak takut. Baik syaitan manusia maupun syaitan jin. Tapi kalau seorang alim yang istiqamah, satu saja cukup, goncang dunia dibuatnya. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribut seluruh Arab waktu itu. Untung tidak ada medsos waktu itu. Kalau sempat ada medsos, azab Nabi kena bully. Iya. Mungkin kalau Nabi hadir hari ini menjelaskan kepada kita, pasti bilang dia depan Nabi ngangguk-ngangguk, setelah itu enggak itu maksud Nabi itu tadi katanya. Kan banyak kita hari ini. Hadisnya jelas. Hadisnya tegas. Tentang Rabbnya seperti apa. Iya kan? Tapi katanya enggak itu maksud Nabi. Padahal dihumpulkan seluruh hadis tentang itu sama seperti itu artinya. Lalu mencari tafsir kepada ulama-ulama yang belakangan, seolah-olah tafsir Nabi belum jelas. Padahal Nabi itu afsahul Arab. Nabi itu paling fasih berbahasa Arab. Kalau paling fasih pasti kerangannya paling ya ikhwan, paling jelas. Kalau saya dianggap paling bagus bahasa Indonesia, pasti tuan-tuan lebih cepat ngerti. Tapi nampaknya belum ada yang ngangguknya dalam ini. Nah, jadi mungkin belum paham tepat saya teruskan Pak Imam. Nah, sebab anggukannya belum dalam. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Karena dia berilmu. Kadzabta ya adu Allah, katanya. Kamu dusta wahai musuh Allah. Tahu dia itu bukan Allah. Sebab apa? Wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allah illa wahya. Tidak akan ada seorang hamba Allah langsung berbicara kepadanya. Itu khusus untuk Nabi Musa alaihissalam. Nanti tiba-tiba langsung dia bicara sama Nabi Abdul Qadir. Ada Nabi Abdul Qadir? Tidak ada. Kemudian dia juga tahu, karena beliau juga seorang ahli tafsir, ahli sunnah. Apa kata? Dia juga tahu bahwa tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Maka tahulah dia itu adalah musuh Allah. Musuh Allah. Melihat itu syaitan yang sudah ketahuan, dia bilang laqad adlaltu katsiran minal masyayikh bihadhihi tariqah. Abdul Qadir, dah banyak syekh yang saya sesatkan dengan cara seperti ini. Syekh yang mana? Syekh yang tidak berilmu, yang kadang-kadang mengandalkan ilmu ladeni. Ada nuntut ilmu, tiba-tiba dapat ilmu laduni. Ini Dr. Hidayatullah 15 tahun sampai doktor, dia sampai sekarang belum dapat ilmu laduni itu.
Cobalah bertapa untuk sana. Iya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tidak pernah duduk di majelis ilmu, tiba-tiba jadi dapat ilmu laduni. Baca Quran tidak fasih, tiba-tiba jadi dapat ilmu laduni. Salatnya jarang ke masjid, dapat ilmu laduni. Nasallallahu assalamu alaihi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka syaitan bilang, sudah saya banyak sesatkan syekh dengan jarak seperti ini. Ma'asyil kiram. Karena waktu sudah, imam sudah mulai mandang-mandang. Saya kira dengan penjelasan itu sudah jelas mana waliur rahman, mana wali asyaitan. Waliur rahman yang menegakkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan baik dan konsekuen. Tapi kalau seandainya ada kejadian-kejadian aneh di tangan orang-orang yang tidak menerapkan Al-Quran dan Sunnah, maka ini diragukan. Karena tidak mungkin Allah memberikan karamah kecuali dengan ketaatan kepadanya. Karena tidak semua kejadian aneh itu tanda bahwa itu karamah tadilah. Besok Dajjal alaihi salam ya, alaihi laknatullah. Subhanallah, banyak kita nanti akan tertipu olehnya. Kalau bahasa Padang tak kicuh di nantarang. Bisa dia, kamu ini Tuhanmu, ini surga, ini neraka. Padahal yang dia bilang surga khususnya neraka. Yang bilang neraka itulah surga. Bisa dia belah. Ada seorang pemuda yang tak mau percaya kepadanya. Dia belahnya, dia lewat di antara dua belahan itu, tubuh itu kemudian dia tautkan dan hidup kembali. Tidak juga kamu percaya katanya. Dia bilang, semakin yakin saya Anda pendusta. Karena apa? Orang beriman akan melihat di keningnya kafir. Orang berilmu dan beriman akan tahu dari cara berbicara seseorang. Karena dengan iman, kemana arah pembicaraannya. Apa yang tidak diketahui oleh orang sebelumnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau sifatnya kebatilan itu banyak. Sifatnya walius syaitan itu banyak. Tapi sifat waliur rahman, sedikit hafalkan, sedikit tahu. Kita membedakan mana yang bukan waliur rahman, wali Allah SWT. Kemudian karamah, apakah setiap wali harus punya karamah? Hah? Syekh, kalau itu syaratnya antum putus asa kayaknya dapat karamah. Iya, enggak. Tidak semua wali Allah mesti ada karamah. Ada orang yang tak dianggap wali tapi punya karamah. Tak dianggap orang wali tapi punya karamah. Di zaman Bani Umayyah, di zaman masa tabi'in, ada namanya seorang ulama di Madinah, Muhammad Ibnul Munkadir, yang banyak meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW. Buktinya beliau yang paling zuhud, yang paling ahli ibadah. Ketika terjadi musim panas yang tidak berkesudahan, maka khalifah memerintahkan untuk dilakukan salat istisqa. Karena beliau dikenal doanya mustajab. Pas subhanallah, dia berdoa salat istisqa, tidak turun hujan. Lihat, orang yang dekat pada Allah itu tidak menyalahkan orang lain. Kalau kita pasti sibuk, pasti Pak Sianu ada di situ tuh, maka tidak turun hujan katanya. Orang disalahkannya. Tapi Muhammad Munkadir tidak, dia introspeksi dirinya. Mungkin karena di depan orang ramai saya tidak ikhlas berdoa, maka malam hari dia bertekad untuk penyelamatan umat supaya diturunkan hujan. Maka dia diam-diam mengendap-endap di sepertiga malam terakhir ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan tidak seperti sekarang terangnya kan. Ya kalau sekarang patutlah terang. Dana operasionalnya 5 miliar sehari.
Ini berapa sehari? Masjid Al-Kausar. Ini namanya Al-Kausar, botang namu nih sih. Al-Kausar kan telaga Kausar. Semoga kita masuk semuanya. Amin. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Di tengah gelap itu dia datang ke Masjid Nabawi dengan tekad satu, untuk bermunajat pada Allah, berserah diri kepadanya, mengakui kekurangannya, dan supaya jangan jadi sebab umat sesulit karenanya. Itulah tekadnya. Sampai di Masjid Nabawi, sayup-sayup kedengaran sudah didahului oleh seseorang. Pas subhanallah, didengar oleh Ibnu Munkadir, karena Masjid Nabawi kan kecil. Di masa Nabi itu kecil, di masa itu masih kecil. Sebesar ini lebih kurang. Sebesar Masjid Al-Kautsar ini lebih kurang. Sebesar Raudhah sekarang itulah Masjid Nabawi. Dia dengar Allahumma, ini doa orang itu. Siapa orangnya? Tidak dikenal. Allahumma inni aqsamtu alaika illa saqaitahu. Ya Allah, aku bersumpah kepadamu atas namamu, engkau mesti turunkan hujan kepadanya. Ini doa tapi seolah-olah perintah kepada Allah. Iya kan? Aku bersumpah kau mesti turunkan hujan pada mereka. Dan Allah suka yang seperti ini. Allah suka kita ilhah, meminta dengan memelas dan memaksa. Jelas? Subhanallah, belum selesai dia berdoa, turun hujan. Dan subhanallah, dia pun tersadar ternyata sudah ada yang mengintipnya. Melihat ada yang mengintipnya, dia bergegas pulang. Dan Muhammad ibn Munkadir penasaran. Ini orang bukan orang biasa, tapi tak biasa terlihat olehnya. Ini bukan orang biasa, tapi tak biasa dia lihat. Tak terkenal. Bukan wali yang diwalikan. Tak ada SK walinya. Tak terdaftar nomor registrasinya. Ya, kadang kan wali bisa didaftarkan kan? Ya, antum asal mau bayar bisa jadi wali. Nah, mau gila pun bisa jadi wali. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin. Lalu dia buntuti. Ternyata rumahnya di pinggiran kota Madinah. Dia lihat dari jauh, Muhammad ibn Munkadir ingin belajar kepadanya. Padahal dia a'lam min a'lamil Madinah. Padahal dia adalah ulama terbesar Madinah di zamannya. Tapi dia ingin belajar pada orang itu. Dia pulang karena malam-malam tidak mungkin mengganggu. Besok pagi-pagi dia datang. Digedor pintu. Dia temukan seorang budak menangis. Ketika dibuka pintu, gara-gara kamu tuan saya pergi dan tak akan kembali. Dia ingin menyembunyikan kewaliannya. Bukan seperti kita yang disoting kewaliannya. Oleh sebab itu, kalau tuan-tuan sudah paham, sampaikan kesimpulan bahwa waliur Rahman satu, didapat dengan takwa dan iman. Dua, istiqamah di atas syariat, mengikuti sunnah Nabi SAW. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i tadi. Yang ketiga, wali itu ada yang Allah beri karamah, ada yang tidak. Tapi karamah yang sesungguhnya itu adalah tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Kapan? Di dunia, bahkan di padang mahsyar. Karena Allah akan berikan dia aman. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Yang keempat, bahwa yang namanya karamah itu tidak bisa dituntut, dipelajari. Karena itu khusus pemberian. Namanya saja karamah. Jadi kalau ada nanti kewalian dan karamah diajarkan, dititiskan seperti ilmu kebal, ilmu kanuragan, ilmu apa macam-macam lah, ilmu ingkang, luekang dan sebagainya. Kalau ini
itu bukan karamah. Kemudian karamah itu tidak dipromosikan. Bahkan para wali itu rata-rata ingin menyembunyikan. Yang keenam, bahwasanya juga tidak bisa diwariskan. Kalau Nabi ada mukjizat, anak cucunya tidak mesti punya mukjizat. Kalau Nabi waliullah, anak keturunannya tidak mesti semuanya jadi waliullah. Makanya gulu kepada orang-orang yang dianggap wali itu dilarang dalam agama. Nah, siapa yang menerima sikap gulu ini, walaupun dia keturunan Nabi, sesungguhnya telah melanggar syariat Nabi SAW dan tak patut disebut wali. Karena tidak sedikit orang sambil merangkak untuk cium tangannya. Kadang-kadang berbaris pula laki perempuan. Perempuan di depan, laki-laki belakang. Memang zaman ini kita sudah punya sifat itik. Tahu itik? Itik. Bebek. Tak suka goreng bebek. Hah? Cukup tak uang tadi untuk bebek? Cukup anak. Kalau ada saya tambah. Kalau Islam mengajarkan bebek gimana cara mentakutnya jantan betina? Yang tahu tunjuk tangan. Masukkan ke air. Nah, masuk ke air. Yang di depan itu betina, yang belakang jantan. Kita hari ini sering begitu. Yang berjalan di depan perempuan, di belakang laki-laki. Padahal asalnya laki-laki di depan, perempuan di belakang. Makanya jangan salahkan kalau kita sekarang harus taat sama istri. Apa sebab itu yang dia pelajari? Sekolah semakin tinggi, dia semakin ke depan. Awak sekolah semakin tinggi, semakin ke belakang. Jelas? Rubah ya kebiasaan tuh. Jangan seperti itik lagi. Nanti kena goreng kita. Nah. Kalau berjalan, ada perempuan lewati. Kita di depan. Karena memang itu adatnya dan itu adabnya. Apa sebab? Laki-laki itu matanya banyak dosa. Kalau perempuan tidak begitu tertarik. Tapi kalau laki-laki, subhanallah, lebih dari tertarik menengok perempuan. Dari muka belakang cantik nampak semuanya. Habis itu nunduk-nunduk pula merangkak nak cium tangan wali. Dia itu dibiarkan oleh walinya. Berarti ini bukan wali. Bukan wali. Karena wali itu mesti orang-orang yang tegak di atas syariat yang bersih. Bukan di atas hawa dan nafsu. Sudah jelas? Hafalkan yang tadi? Ada yang sudah hafal tunjuk tangan? Saya ulang lagi. Kalau gitu diulang dari awal lagi nampaknya. Bahwasanya wali itu adalah yang beriman dan bertakwa, yang istiqamah di atas syariat. Bahwasanya karamah itu ada, kadang tidak. Karamah tidak dituntut, tidak dipelajari, tidak dititiskan dan tidak diwariskan. Ayahnya bisa dapat karamah, anaknya tidak mesti. Makanya ayahnya kiai, anaknya tidak otomatis jadi kiai. Kalau kita kan tidak asal ayahnya masya Allah kiai, anaknya otomatis ada kiai. Memang bisa di mana? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi SAW, Nabi semulia-mulia hamba Allah. Tapi di antara keluarganya ada yang sejahat-jahat hamba Allah. Siapa? Abu juga. Abu Lahab. Allah musta'an. Dan ada yang baik tapi tidak mendapatkan kewalian, tidak dapat karamah. Abu juga, namanya Abu Talib. Orangnya baik sama Nabi SAW. Tapi tak beruntung menjadi wali Allah. Tetap menjadi wali syaitan. Karena dia terpengaruh oleh waswas syaitan.
Padahal mau mati lagi, dia masih takut juga. Tidak disejajarkan namanya dengan Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lainnya. Takut dia. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, syaitan punya wali, Ar-Rahman punya wali. Walius syaitan menerhakai, melangkangi syariat Allah. Waliur Rahman taat mengikuti aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau gitu, dan nyaman rasanya? Dan nyaman rasanya? Belum. Maaf Imam, belum lagi mau. Ada injury time tadi kan? Hah? Setelah sholat saya tidak mau. Nah, setelah sholat tidak mau harus sekarang. Masih ada 2 menit lagi. Ada 2 menit lagi. Ada pertanyaan? Ini anehnya kalau saya tidak ada yang bertanya. Hah? Dengan syarat 2 menit bisa saya jawab. Kalau tidak, saya jawab. Nah. Barakallahu fiik. Takut itu oleh para ulama dibagi menjadi 2. Ada takut tabi'i. Ada takut yang sifatnya fitrah manusia. Antum bertemu dengan harimau walaupun depan rumah antum. Rumah kan antum yang berkuasa kan. Tapi kalau datang pas buka pintu pagi hari, au katanya. Kira-kira gimana? Takut enggak? Takut. Serius? Atau mau diuji coba dulu? Ya dipinjam di kebun binatang kan. Nah, pas antum keluar lalu dia senyum sama antum. Senyum aja antum takut. Nah, ini takut biasa. Atau ketika musuh datang menyerang dengan jumlah dan perlengkapan yang super. Kita dalam serba keterbatasan. Seperti perang Ahzab. Allah sampaikan. Sebutkan, gambarkan bagaimana ketakutannya kaum muslimin. Padahal mereka semuanya para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ketakutan yang sifatnya fitrah. Menghadapi musuh. Dan Allah tidak mencela itu. Tapi Allah berikan garansi. Jangan takut. Kalian akan diberikan Allah pertolongan. Kesannya sama juga nanti dengan hewan tadi. Ketika antum hilang takut, kembali kepada Allah SWT, bisa saja hewannya kembali jinak ke antum. Ya, ada kisah-kisah yang diriwayatkan, seperti yang disebut oleh Khatib Al-Baghdadi misalnya. Ada seorang laki-laki, Masya Allah, diberi Allah rezeki istrinya super garang. Atau udah nikah belum? Istrinya gimana? Alhamdulillah baik. Takut dia. Oh, sayang dia nampaknya. Begitulah harus seorang suami. Nah, seburuk apapun istri kita harus bilang sebaik-baik istri. Kaum muslimin. Istrinya super garang. Dan contohnya ketika ada seorang temannya dari daerah lain datang berkunjung, suaminya sedang tidak di rumah. Assalamualaikum. Salam. Jawabannya aja ada ketus gitu. Hadap itu fulan. Ini rumahnya sebulan. Memangnya mau apa? Memangnya mau apa? Enggak, saya temannya. Ngapain ke sini? Jawabannya gitu. Kemana si kemana si fulan? Dah sejak pagi dia pulang, semoga enggak pulang gitu. Sejak pagi dia pergi, semoga enggak pulang lagi gitu. Ya begitu. Heranlah si kawannya. Sebanyak ini kawan enggak ada pula istri orang teman yang seperti ini. Tapi gimana? Biasanya pulang kapan? Ya paling sore. Saya mau tunggu, terserah nak nunggu, nak pergi itu urusan kamu gitu. Astagfirullahaladzim. Tamu pun kena gitu. Awak kadang-kadang walaupun istri garang tapi depan tamu pura-pura lembut dia kan. Pura-pura lembut dia. Ini tidak depan tamu pun, depan temannya dia tidak disembunyikan. Akhirnya subhanallah pulanglah orang tadi. Pulang dengan diiringi seekor singa jantan.
Dia kerjanya cari kayu bakar. Singa inilah yang membawakan kayu bakar itu. Dia pulang dengan melenggang. Sebab apa? Karena istrinya garang, Allah jinakkan singa kepadanya. Ya Allah jinakkan singa kenapa? Dia sabar. Buktinya ketika dia pulang, ketemu temannya, belum sempat dia bercengkerama dengan temannya, istri dah boleh berpidato di dalam. Pidato. Nah, makanan tak ada siap. Pada tamu ada kan? Akhirnya terpaksalah yang nguruskan tempat istirahat temannya itu suaminya juga. Habis itu dia masak sendiri. Habis itu dihidangkan. Istrinya hanya pandai berpidato. Dia diam. Tak ada jawaban sama sekali. Subhanallah. Nah, temannya tadi setelah 3 hari bertamu pulang. Tapi dengan perasaan berkecamuk, nak nanya segan. Tapi tak apa-apalah. Selamat temannya juga menikmati, nampaknya bahagia juga nih. Dia pun tak cerita. Dia tak cerita. Seperti biasa, tak apa-apa. Berselang waktu, setahun atau 2 tahun setelah, dia berkunjung lagi. Tak bosan juga tuh orang. Ya karena temannya tadi. Al-hubbu fillah, dia tahu harga ziarah karena Allah SWT. Datang lagi, pas pula juga tidak ada lagi. Suaminya pergi kerjanya belum berubah, masih mencari kayu bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah berubah. Habis itu, ini benar rumah si fulan? Ya benar sekali. Anda siapa? Saya temannya dari negeri Mosul misalnya. Oh, biasanya abang tuh pulang sore katanya. Ya, kalau mau nunggu silakan tunggu depan rumah. Karena kan tidak ada orang lain kan tidak boleh masuk, kan tidak boleh masuk. Nah, ya silakan. Dari dia ulurkan minum dari dalam, tapi dia tidak keluar. Nunggu, mulai berpikir panjang kawan. Habis itu sore pulang kawan, tidak ada lagi singa dia yang pegang yang pikul kayu tuh. Kawan tadi banyak pertanyaan, tapi dia tahan dulu, nunggu kalau kawan itu yang cerita. Setelah 3 hari, sampai di rumah semuanya sudah servis, makanan dah siap, kemudian untuk mandi dia siapkan, ucapan mesra dan romantis, membuat teman ini gemetaran pula. Abang sayang kak, pokoknya sebagainya. Serasa ini baru punya istri. Subhanallah. Setelah 3 hari dia bertanya, tidak tertahan lagi, so kawan saya nak bertanya, akhi, mohon maaf jangan tersinggung ya. Kemarin tahun lalu atau 2 tahun lalu istri kamu begini, kamu dengan singa. Lalu dia bilang, ya akhi, istri saya yang dulu udah meninggal. Semoga Allah mengampuninya. Lalu Allah ganti dengan yang ini. Yang dulu itu buas. Sehingga binatang buas jinak. Sekarang dia sudah jinak. Akhirnya singa pun meninggalkan saya kembali. Karena sudah tak senasib lagi. Ternyata singa jantan senasib pula dengan dia. Jadi orang bagak-bagak di luar itu disebut singa, rupanya di rumah tunduk sama istri. Iya, makanya dia tengokkan bagak di luar. Karena di rumah tak berkuasa. Dalam penelitian ilmu kehewanan, ternyata jantannya singa itu selalu dapat perintah dari betinanya. Jadi antum kalau bilang nanti singa, ndak usah ya. Jangan bilang singa lah. Sebab antum tunduk sama perintah istri. Ndak pernah baca Bang Heri ya? Singa jantan dikemudikan oleh singa betina. Jadi kalau ada orang-orang preman bagak-bagak di luar itu, centeng-centeng di luar, antum soleh akan teliti nanti di rumahnya pasti tunduk sama
istrinya, maka dia tengokkan bagaknya di luar. Nah, tapi kalau yang sedang-sedang aja di luar, insya Allah di dalam dia berkuasa. Ya, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, karena sudah tidak senasib lagi, singa pun pergi. Nah, yang takut seperti ini, takut yang sifatnya tabi'i. Ini tidak ada masalah. Sedangkan yang dimaksud lebih daripada itu adalah takut di hari akhirat. Karena nanti Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan bertakwa itu diberikan rasa aman, tentram dari min faza'in yaumil qiyamah, dari rasa ketakutan pada hari kiamat nanti. Dan itu yang lebih ditekankan di sini. Kalau di dunia ini biasa saja orang berdosa tapi tidak takut sama sekali. Tapi di akhirat hilang itu, semua dia akan menjadi orang penakut. Raja-raja yang diktator itu, penguasa-penguasa yang otoriter itu besok tidak berani bersuara. Mungkin lebih bagak pula lagi kita, rakyat biasa nanti. Karena besok itu kita akan fa'atihim dhi'faini minal azab. Beri mereka azab 2 kali lipat. Cuma Allah bilang walikullin dhi'fun, semuanya dapat azab berlipat. Makanya tidak ada alasan sekarang kaum muslimin kalau kita menang-menang benar-benar nak selamat. Kalau sudah jelas hujjah di depan mata, kebenaran depan mata, jangan karena takut pada syaitan kita tinggalkan Al-Karimur Rahman. Karena kaum muslimin dan muslimat, kita lihat bukan mereka tidak takut, tetapi ketika bersandar pada Allah SWT, mereka lebih takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kayaknya mohon maaf ini, ada dendanya enggak? Enggak. Terima kasih dan mohon maaf kalau imam nanti nak tambah setelah ini, setelah Isya, kita persilakan. Kita persilakan. Ya, kalau minta ditemani, saya temani insyaallah. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.